Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susiati, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syarifuddin, semester 2B. Tanggapan saya mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh dosen pembimbing Dr. Abdul Nafis LC MEI. Perekonomian tertutup artinya tidak mengenal hubungan luar negeri, sehingga tidak ada kegiatan ekspor impor. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatannya, tidak juga terlibat pinjam meminjam secara internasional. Jadi perekonomian tertutup adalah perekonomian yang melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Individu dan perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan uangnya untuk berinvestasi di luar perbatasan negaranya. Pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen disebut dengan konsumsi, lambang C, dan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen biasanya disebut dengan investasi dengan lambang I. Perekonomian sederhana itu juga disebut dengan perekonomian dua sektor. Pendapatan yang dihasilkan rumah tangga konsumen merupakan sisi pendapatan, sedangkan pengeluaran rumah tangga merupakan sisi pengeluaran. Perekonomian dua sektor dapat dituliskan Y sama dengan C plus I. Jika sebagian pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian pendapatan digunakan untuk menabung, maka ditulis Y sama dengan C plus S. Jika digabungkan menjadi Y sama dengan Y, C plus I sama dengan C plus S. Fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi Islam memasukkan peranan zakat terhadap fungsi konsumsi. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga dan untung. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Penerimaan sektor rumah tangga dapat digunakan membiayai pengeluaran konsumsi mereka, dan apabila ada sisa maka bisa untuk ditabung, sehingga dapat dikatakan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Investasi adalah pengeluaran sebagai penanaman modal untuk membeli barang-barang, modal stok bahan, dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Perusahaan melakukan investasi karena harapan memperoleh profit. Profit dapat diperoleh apabila hasil yang diperoleh dan diinvestasi lebih besar dari biayanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi: 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan untuk diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional
dan perubahan-perubahan. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pada dasarnya, uang yang digunakan untuk investasi adalah untuk memperbesar kapasitas produksi dan diharapkan akan mengakibatkan bertambah besarnya tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan fungsi investasi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentu tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Adanya sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Tingkat bunga untuk berbagai pimpinan sama. Tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Demikian tanggapan saya mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.